Pria ini menarik kursinya. Ia dengan tenang duduk di udara. Newton pasti akan bangkit dari kuburnya dan bersujud beberapa kali kalau melihat ini. Ada pepatah di dunia anime. Jika bersikap keren adalah kejahatan, maka dia pasti dihukum penjara seumur hidup. Namanya Sakamoto. Keren seperti angin. Selalu bersamaku. Karena selalu bersikap keren. Ada orang yang mengincarnya. Kejahilan di pagi hari. Sabotase di toilet. Semuanya tidak berpengaruh pada Sakamoto. Bahkan ketika mejanya dibuang, gadis di sebelahnya sangat senang. Ini berarti ia bisa duduk sebangku dengan Sakamoto. Para gadis memperebutkan kesempatan ini, dan hampir berkelahi. Sementara Sakamoto hanya duduk tenang di dekat jendela. BGM miliknya mulai terdengar. Di sini saja sudah cukup. Pak Guru, silakan mulai pelajarannya. Sakamoto adalah teman baik para gadis di kelas, dan banyak yang tidak menyukainya. Hari ini ada pelajaran olahraga. Si rambut kuning merobek spanduk perbaikan untuk mempermalukan Sakamoto. Tapi sedetik kemudian, gambar pria tampan mandi muncul, membuat para gadis menjerit. Rencananya menjadi bumerang. Di kelas, si rambut kuning masih mencari cara. Seekor tawon masuk, para gadis langsung kabur, dan menutup pintu. Guru berkata tawon hanya menyerang benda hitam yang bergerak. Semua orang disuruh melepas seragam. Si rambut kuning awalnya menertawakan orang lain. Tapi ketika tawon terbang di depan wajahnya, ia langsung melepas pakaiannya hingga hanya tersisa celana dalam. Hanya satu orang yang tidak bergerak, yaitu Sakamoto. Apakah dia akan mengorbankan diri untuk mengalihkan perhatian tawon? Saat tawon akan menyerang, Sakamoto bertindak. Dia menangkis serangan tawon dengan jangka, dan bertarung dengannya. Akhirnya, ia mengeluarkan jurus pamungkasnya. Iklan dilewati. Rasakan itu. Melepaskan tawon, dan menyelamatkan semua orang. Si rambut kuning menyadari bahwa ia tidak berpakaian, dan ditertawakan semua orang. Ia pun memutuskan untuk menjadi eksentrik, dan tidak pernah memakai baju lagi. Tapi sikapnya yang mencolok menarik perhatian tiga berandalan. Anak gendut di kelas, membawa Sakamoto ke ruang persiapan, lalu mengikatnya. Tak ada yang menyadari. Pel yang jatuh mengunci pintu. Sakamoto tanpa kacamata terlihat tampan dan tenang. Si topi merah marah besar. Ia siap memberi pelajaran, mulai dengan 100 pukulan, lalu menyiramkan cairan kimia ke wajahnya sebagai percobaan, atau memotretnya telanjang dan mengirimkannya ke para gadis. Mendengar itu, Sakamoto akhirnya bereaksi. Saat si topi merah memotret, kecelakaan terjadi. Puntung rokok mereka menyebabkan kebakaran. Mereka ingin kabur, tapi pintu terkunci. Dan ponsel mereka kehabisan baterai. Api semakin membesar. Dengan tenang, Sakamoto berjalan ke arah api. Jurus rahasia. Lompat ke samping berulang. Apa yang dia lakukan? Apa dia ingin memadamkan api? Dengan angin dari gerakannya, mana mungkin. Tapi tatapan Sakamoto terlihat serius. Mereka pun ikut membantu. Di sisi lain, guru di lantai bawah menyadari ada yang tak beres di atas. Saat ia membuka pintu, ia melihat pemandangan seperti ritual. Api pun padam. Ternyata Sakamoto hanya ingin menarik perhatian guru. Saat guru bertanya, Sakamoto tidak mengadu. Ia bilang sedang mengajari mereka menggunakan pembakar spiritus. Para berandalan lega. Tiba-tiba, ponsel si topi merah berdering. Foto Sakamoto terpampang di layar. Si topi merah tertunduk. Jadikan ini wallpapermu. Foto Sakamoto terpampang di layar. Si topi merah tertunduk. Guru olahraga melihat jam tangannya. Rambut cepatnya menunjukkan kepribadiannya yang disiplin. Tak ada yang bisa bolos dari gerbang sekolah yang dijaganya. Kecuali pria itu, Sakamoto si keren. Hari ini dia membawa galah bambu. Apa dia mau lompat galah? Musik dimulai. Melihat gerbang kosong, saya sengaja menancapkan bambu sebagai hiasan. Guru berkulit gelap sebagai latar belakang. Semakin menonjolkan keindahan bambu. Satu lagi catatan memalukan ditambahkan. Ini bukan pertama kalinya. Sakamoto selalu datang mepet waktu. Benar-benar menantang wibawa guru. Ia harus membalas dendam. Sebagai murid, pasti pernah melanggar aturan. Guru berambut cepak bersiap mencari kesalahan Sakamoto. Ia mencarinya ke seluruh sekolah. Ia melihat Sakamoto dan tiga berandalan pergi ke belakang gedung sekolah. Sepertinya ada asap. Guru itu segera bergegas untuk menangkap basah mereka.
Ternyata mereka hanya bermain gelembung sabun. Si topi merah seperti penggemar berat. Hei, ajari aku. Susah payah aku berhenti merokok untuk bermain ini. Hei, jangan bungkus dirimu sendiri. Keluar dan ajari aku. Kesempatan hanya untuk mereka yang siap. Dia melihat murid yang membersihkan sedang bermain-main dengan sapu. Sakamoto juga ada di sana. Ia langsung hendak menegur. Seorang siswi di sampingnya menghentikannya. Ternyata, Sakamoto sedang membersihkan langit-langit, bagian yang paling dibenci orang. Gerakannya seperti tarian yang indah. Dengan sempurna ia menghindari semua debu. Guru yang melihatnya tertegun. Bahkan ia tak sadar debu masuk ke mulutnya. Debu beterbangan di kelas seperti salju. Pak Guru, pernahkah Anda melihat pemandangan seperti ini? Guru di ruang guru terbatuk-batuk hebat. Selanjutnya adalah kelas Sakamoto. Ia harus menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Pelajaran kali ini adalah biologi. Seluruh kelas hening. Bahkan anak-anak nakal pun memperhatikan dengan seksama. Tapi lihatlah Sakamoto kita. Mengapa mejanya penuh dengan peralatan makan? Lalu ia mengeluarkan sepiring nasi. Begitu ia makan, guru berkepala pelontos itu bisa menghukumnya. Tapi saat nasi sampai di mulutnya, Sakamoto berhenti. Apakah karena tidak ada lauk? Memikirkan hal itu, kepala guru berkepala pelontos itu serasa meledak. Mungkinkah Sakamoto menganggap materi pelajaran kesehatan sebagai lauknya? Guru berkepala pelontos itu langsung melompati materi pelajaran. Ia mulai membahas tentang organ reproduksi. Bahkan si gadis bertudung merah pun berpikir, materi ini terlalu dini untuknya. Dan Sakamoto kita akhirnya memakan nasinya. Dan ia merasa bumbunya kurang. Sang guru berkepala pelontos pun marah dan menyuruhnya keluar untuk berdiri di luar. Setelah berbalik, ia menunjukkan ekspresi puas. Tapi ia khawatir apakah Sakamoto sudah merenungkan kesalahannya. Jadi ia diam-diam mengintip. Ia melihat Sakamoto sedang memberi makan burung gereja kecil yang hampir mati. Ternyata ia rela dihukum, demi menyelamatkan makhluk hidup yang lemah ini. Sang guru menangis terharu. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk sedikit mengabaikan tingkah laku Sakamoto. Tak bisa dihindari, kadang kita harus menunggunya. Jangan keterlaluan, burung gereja kecil itu seperti itu. Karena ia ingin balapan dengan Sakamoto yang sedang pergi ke sekolah. Ia tak terima manusia lebih cepat darinya. Keduanya terbang melawan angin. Sayangnya, hari ini anginnya sangat kencang. Burung gereja kecil itu terlempar papan iklan. Sakamoto tanpa ragu, melompat ke dalam pusaran angin. Menyelamatkan burung gereja kecil itu. Payungnya sangat berkualitas. Kau bertanya apa pendapat Newton? Newton bilang dia sudah terbiasa. Pria ini berjalan ke jembatan penyeberangan. Ia menemukan lift di sana. Tapi setelah dilihat lebih dekat, ternyata ia hanya pamer. Jika pamer adalah kejahatan, maka ia pasti dihukum penjara seumur hidup. Pelajaran pertama adalah tata boga. Sungguh beruntung bisa sekelompok dengan Sakamoto. Tapi saat mereka menyiapkan hidangan pembuka, terjadilah sebuah kecelakaan. Ada ulat bulu di dalam makananku. Para gadis ketakutan dan pergi. Tapi Sakamoto tetap tenang. Dia menaburkan garam dan merica pada ulat bulu itu. Lalu menambahkan gula. Ulat bulu itu tiba-tiba berubah menjadi tumpukan daging cincang. Apakah ulat bulu yang lucu itu meleleh karena garam? Mana mungkin. Sakamoto hanya menyembunyikannya. Lain kali kau akan kujadikan hidangan pembuka. Selanjutnya adalah kelas seni. Begitu sampai di kelas, para gadis sudah bersiap siaga. Hanya menunggu perintah guru. Semua orang berlari ke arah Sakamoto. Tapi ternyata ada yang bisa ninjutsu. Ini Sakamoto di mata Aina. Ini diri Kubota di matanya sendiri. Dan ini Aina di mata Sakamoto. Ternyata seekor gorila, tapi yang lain bilang itu sangat imut. Ternyata dengan memutar gambarnya, gorila itu berubah menjadi malaikat. Akan ada simulasi kebakaran saat istirahat. Sakamoto, sebagai petugas keamanan, berada di posisi terakhir. Saat menghitung jumlah orang, dia tidak menemukan Ai si topi merah. Sakamoto segera berlari ke atas, membasahi tubuhnya, menutupi wajahnya dengan kain. Ai si topi merah menyadari kelas kosong. Melihat Sakamoto merangkak mendekat, Ai si topi merah tahu ada yang tidak beres. Jangan takut, Sakamoto punya rencana. Pertama, dia menurunkan Ai si topi merah dengan tirai. Lalu, GM mulai. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Jangan. Teknik rahasia. Tanpa gravitasi di kebakaran. Hari ini libur, trio berandalan membuat jebakan di lapangan. Sakamoto datang dengan pakaian musim dingin, membawa tongkat doser, dan tepat jatuh ke dalam jebakan.
Ai si topi merah bergegas datang. Tapi tidak menemukan apa-apa. Mereka mencarinya selama 3 hari. Tapi tidak menemukan jejak Sakamoto. Mereka memperluas area pencarian. Akhirnya ada petunjuk. Pria ini pernah melihatnya. Dia meluncur ke atas hanya dengan berdiri. Kukira kapan dipasang lift di sini. Pantomin yang sempurna. Kapan itu? Itu sudah beberapa hari yang lalu. Ai si topi merah mencarinya di mana-mana. Sakamoto seperti sedang berdansa di supermarket. Sakamoto memancing dengan batu. Sakamoto menyetel jungkat-jungkit di taman. Sakamoto memberi jalan pada kucing hitam. Di depan toko kecil, Sakamoto bermain mesin capit buaya seperti memainkan alat musik. Jejak Sakamoto ada di seluruh kota. Tapi dia tak kunjung ditemukan. Saat mereka kembali ke taman, mereka menemukan lubang lain di jebakan mereka. Dan ada sebuah kancing di dalamnya. Kancing Sakamoto. Saat itu, kancing jatuh ke dalam lubang. Sepertinya sangat dalam. Jangan-jangan Sakamoto menggali sampai tembus bumi? Ke Brazil, pantas saja dia memakai baju musim dingin. Si topi merah kecil. Aku tak bisa membiarkan Sakamoto direbut para negro. Lalu si topi merah kecil pun ikut melompat. Padahal saat itu Sakamoto sedang di laundry. Ternyata selama ini dia sedang melakukan riset sosial. Aku masih punya satu pekerjaan lagi. Atsushi, keluarlah. Jangan tertawa. Kau sering begini, kan? Sebenarnya lubang ini dangkal. Bagaimana perkembangan pembangunan pemandian air panasnya? Kemarin, maafkan aku hanya bisa memberikan sedikit bantuan. Kau ini. Sakamoto. Si gendut ini hanya bersiul sekali. Dan sesosok bayangan pun muncul. Bukankah itu Sakamoto kita? Hati. Maaf membuat kalian menunggu. Sekarang akan kuhidangkan piring roti makan siang, walaupun hanya roti makan siang yang biasa saja. Di tangan Sakamoto, ia menjadi seperti hidangan hotel bintang 5. Tapi bagi si gendut, itu hanya mengantar makanan. Tapi bagi Sakamoto, itu adalah wujud menghormati orang tua dan menyayangi anak muda. Selama usianya lebih tua darinya, dia akan menuruti perkataannya. Saat itu, suara siulan terdengar lagi. Aku mendengarnya. Melodi yang memanggilku. Aku permisi dulu. Kali ini si gendut haus. Dia ingin minum. Dia menyuruh Sakamoto untuk membelikannya minuman. Sakamoto pun memencet tombol-tombol di mesin penjual otomatis. Minuman biasa. Setelah melalui tangan profesionalnya, menjadi minuman edisi terbatas sekolah. Setelah kejadian ini, si gendut tahu betapa bisa diandalkannya Sakamoto. Jadi dia selalu meminta bantuan Sakamoto. Lupa bawa baju olahraga. Tidak masalah. Sakamoto mengukur badannya langsung, menggunakan kain lap terbaik yang terbuat dari kapas panjang Xinjiang. Menjahitnya, jadilah baju olahraga berkualitas tinggi. Bahkan menuliskan namanya dengan huruf sambung. Pakailah, kau akan menjadi yang paling keren. Setelah kejadian ini, si gendut jadi ketergantungan, membantunya melepas sepatu, sekaligus memoles sepatunya hingga bisa untuk bermain ice skating. Membantunya di kelas, memakai topeng si gendut, menjadi murid teladan, memijat bahunya, mencukurnya, memotong kukunya. Setelah beberapa lama, senior itu sudah dirawat Sakamoto menjadi seperti bola. Semua orang menyadari ada yang tidak beres. Mereka menyuruhnya untuk tidak terlalu bergantung pada Sakamoto. Tapi siapa yang tak suka adik kecil perhatian seperti ini? Satu siulan, Sakamoto kembali berteleportasi. Si gendut sudah bosan. Setiap hari memikirkan apa yang dia butuhkan terlalu merepotkan. Jadi dia memberi perintah, meminta Sakamoto untuk tidak muncul hanya saat dia menginginkan sesuatu. Dia meminta Sakamoto untuk memikirkan sendiri apa yang dia butuhkan. Di toilet, si gendut mengira dirinya jenius. Sebentar lagi dia akan menyesali keputusannya. Saat itu dia menyadari tisu toiletnya habis. Detik berikutnya, Sakamoto berteleportasi membawakan tisu toilet. Si gendut tidak terlalu peduli, mengira Sakamoto hanya pintar. Tapi saat dia ingin pulang, dia menyadari sepatunya hilang. Terlihat Sakamoto sedang menggunakan lampu spiritus untuk menghangatkan sepatunya, agar saat dipakai suhunya pas. Tindakan ini membuat si gendut sangat marah. Mengira dia sedang dipermainkan, dia menendang sepatunya. Sakamoto mengerti, dia pasti bosan berjalan. Jadi Sakamoto mencari troli dan tempat sampah. Silakan naik. Orang ini benar-benar aneh.
Akhirnya si gendut menyadari ada yang tidak beres dengan Sakamoto. Dengan kaki telanjang, dia pergi ke gudang dan memblokir pintu dengan peralatan. Dia menelepon ketua kelas 2 untuk meminta bantuan. Tapi sebelum selesai bicara, dia melihat baju di jendela dan peralatan di balik pintu perlahan bergerak. Saat dia menoleh, peralatan itu menghilang. Suara aneh terus terdengar, membuat si gendut ketakutan. Apakah Tuan Maruyama ingin menginap di sini? Teknik rahasia, hotel ruang olahraga. Ternyata Sakamoto melihatnya terlalu lelah. Jadi dia menyiapkan hotel untuknya. Dan dia juga menyediakan layanan kamar, yaitu menyanyikan lagu pengantar tidur. Dan ini menjadi pukulan terakhir. Senior itu benar-benar gila. Sejak saat itu, senior itu tidak pernah lagi menyuruhnya membelikan sesuatu. Dia selalu membeli roti sendiri. Sementara Sakamoto mengira dia dipecat. Dan sedang bingung, apakah nyanyiannya terlalu jelek. Ibu ini luar biasa. Dia membeli alat kecantikan senilai 100.000. Hanya untuk menjadi cantik. Dan alasannya melakukan ini adalah karena dia jatuh cinta. 2 minggu lalu adalah saat pengumuman nilai ujian tengah semester. Sakamoto tidak hanya mendapat nilai sempurna di semua mata pelajaran, tetapi juga melampaui harapan. Sebaliknya, si gendut mendapat nilai yang sangat buruk. Agar tidak tinggal kelas, dia berlutut. Tapi ini menjadi awal dari mimpi buruk. Karena ini pertama kalinya Sakamoto berkunjung ke rumah. Dia membawakan hadiah khusus untuk ibunya. 1 set kerang. Tapi seorang ibu rumah tangga hanya melihat pria sopan seperti itu di drama televisi. Ibu langsung jatuh hati. Beliau sangat antusias pada Sakamoto. Bahkan diam-diam memotretnya. Makan malamnya pun semewah perayaan Natal. Ia bahkan membeli alat kecantikan yang mahal. Si gendut tahu ada yang tidak beres. Demi masa depan keluarganya, ia meminta Sakamoto untuk tidak ketahuan ibunya. Jadi, saat Sakamoto datang ke rumah si gendut untuk les, setiap kali ibunya muncul, Sakamoto harus bersembunyi. Tapi hari ini si gendut lupa membawa bukunya. Ia harus pergi ke sekolah sebentar. Sebelum pergi, ia memberikan ponselnya kepada Sakamoto untuk tetap terhubung. Namun, ibu si gendut menyadari ada sesuatu yang aneh. Ada sepasang sepatu kotor milik ayahnya. Saat membuka rak sepatu, terdapat sepasang sepatu kulit yang mengkilap. Ibunya langsung tahu kalau Sakamoto ada di dalam rumah. Ekspresinya, entah kenapa terasa sedikit menyeramkan. Ibunya masuk ke kamar si gendut. Untungnya Sakamoto bisa ninjutsu, tapi ibunya masih mendengar suara. Maka dimulailah permainan petak umpet. Sakamoto-kun, ayo keluar. Ibu tahu kamu di situ. Sakamoto-kun, ayo keluar dan minum teh. Tidak perlu malu-malu. Di kamar mandi. Sakamoto-kun. Di mana sih? Semuanya berjalan lancar. Tiba-tiba si gendut menelepon, menanyakan kue apa yang Sakamoto inginkan. Yang terakhir saja, riasanku, tunggu, Sakamoto-kun. Ibunya hampir gila, melihat jejak kaki kecil yang lucu di lantai. Ia mengikutinya ke jendela, tapi hanya ada seutas tali. Sakamoto pergi, jangan bilang. Dia pulang. Ibunya kembali ke kamar dengan kecewa. Menonton drama romantis favoritnya. Adegan perpisahan di drama itu membuatnya terharu. Sakamoto mirip dengan pemeran utama pria di drama itu. Hanya saja ibunya jauh lebih gemuk daripada pemeran utama wanita. Orang di televisi, masih bisa ia lupakan dengan mudah. Tapi Sakamoto yang nyata ada di depannya, membuatnya sulit untuk tidak jatuh cinta. Mendengar itu, Sakamoto punya ide. Sementara itu, si gendut sedang dalam perjalanan pulang. Ia baru saja mendengar suara wanita. Ia takut Sakamoto menjadi ayah tirinya. Dramanya sudah selesai, ibunya bersiap untuk memasak makan malam. Tapi tiba-tiba Sakamoto muncul. Saat ibunya menerjangnya, ia melempar sebuah CD ke pemutar DVD. Dan menekan tombol putar. Sakamoto-kun, ibu bilang keluar. Apa yang kamu lakukan? Keluar. Sakamoto-kun, keluar sekarang. Sakamoto mengatakan ia adalah orang dari dunia 2 dimensi. Mereka berdua tidak bisa bersentuhan. Ibunya tidak percaya itu benar. Sejak saat itu, aku meminta Sakamoto untuk membimbingku di perpustakaan. Tentu saja,
Ibu tidak tahu tentang ini. Inilah kisah cinta ibu yang manis sekaligus pahit. Gadis ini berlatih di Akademi Teh Hijau selama 2,5 tahun. Hanya untuk mendapatkan hati Sakamoto. Mengandalkan posisinya duduk di depan Sakamoto, ia sesekali mencoba menggoda Sakamoto. Dan Sakamoto juga terus menatapnya. Tapi tatapannya seolah menembus, melewati Ai kecil yang sedang menulis di papan tulis. 1 atau 2 kali kegagalan tidak akan membuatnya putus asa. Pelajaran pertama Akademi Teh Hijau. Pertahankan citra yang baik di depan orang lain, terutama di mata lawan jenis. Jadi, setiap kali ada laki-laki yang mengajaknya bicara, Ai kecil akan berbicara dengan mereka dengan antusias. Bahkan dengan si rambut kuning yang konyol, Ai kecil akan berpura-pura menganggapnya menarik. Hari ini dia menolak ajakan semua orang untuk pergi ke kantin. Katanya ingin makan bekal buatan sendiri, memberikan kesan pandai memasak dan berpenampilan menarik. Tapi dia tidak bisa membodohi gadis-gadis lain. Mereka langsung tahu bekalnya beli di luar. Kudengar dia juga merebut pacar orang lain. Entah benar atau tidak, Ai kecil tidak tertarik pada laki-laki lain. Semua trik yang dipelajarinya hanya untuk satu tujuan, yaitu Sakamoto. Ini jam pelajaran bebas. Ai kecil segera menghampiri Sakamoto, ingin minta diajari. Pelajaran kedua Akademi Teh Hijau. Masuki ruang pribadi lawan bicara. Ai kecil berencana duduk di samping tangan Sakamoto yang tidak digunakan. Bagaimana ini? Kidal dan kidal? Bercanda, kan? Kedua sisi terhalang. Saat Ai kecil masih ragu, tembok Sakamoto semakin besar. Jadi, Sakamoto hanya bisa duduk di depan. Trik ketiga Akademi Teh Hijau. Panggil nama lawan bicara untuk mendekatkan diri. Tapi Ai kecil tidak tahu nama Sakamoto. Ia mencoba mengintip, kalau saja ia bisa membacanya. Atau kalau saja bukan mosaik misterius. Jadi, Ai kecil meminta Sakamoto memperkenalkan diri. Namaku Sakamoto. Akeong tanda pagar dolar persen dan asteris. Dilarang tayang. Tidak apa-apa, masih ada trik berikutnya. Tirukan gerakan lawan bicara untuk mendapatkan kedekatan. Ah, kapan dia? Tunggu sebentar. Terlalu cepat. Tidak bisa ditiru. Kotak serutan pensil. Selesai. Hanya bisa menggunakan jurus terakhir. Jurus pamungkas Teh Hijau. Yukin Guzong. Yukin Guzong. Ai kecil bilang akan minta bimbingan dari laki-laki lain. Mendengar itu, Sakamoto langsung bereaksi. Ternyata ada anak anjing lucu di lapangan. Ai kecil merasa sangat frustrasi. Ia melihat buku rahasianya. Masih ada satu trik lagi. Ai kecil mengajak Sakamoto bermain jelangkung. Dengan permainan menegangkan ini, ia berharap debaran jantung ini disalahartikan sebagai cinta. Tapi saat itu, gadis-gadis yang tidak suka Ai juga ingin ikut. Jadi, Sakamoto memutuskan untuk menonton. Pertanyaan pertama, apakah buku rahasia cinta di tangan Sakamoto milik Ai? Bagaimana mungkin hal seperti itu terbongkar? Ai menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan koin ketidak. Pertanyaan kedua, apakah Ai licik? Kali ini juga tidak. Sepertinya permainan ini bukan tentang rubah, tapi tentang kekuatan. Pertanyaan ketiga dari Ai, siapa yang disukai Sakamoto? Semua orang ingin menggerakkan koin ke nama mereka. Konon, jika koin terlempar dalam permainan ini, akan ada konsekuensi buruk. Ai berpura-pura lemah dan meminta bantuan Sakamoto. Tapi saat itu, Sakamoto mengeluarkan suara rubah. Apakah Sakamoto kerasukan? Ai memintanya untuk kembali normal. Oh, rubah setuju. Tapi dengan satu syarat, mereka harus membangunkan gerbang tori untuknya sebelum pulang sekolah. Bentuknya bebas. Jika mereka gagal, Sakamoto harus kembali ke alam liar bersamanya. Jadi, mereka berdua berencana membangun tori dari meja kelas. Tapi Ai adalah gadis yang lemah. Dia tidak bisa mengangkat meja. Tapi apakah Ai tega melihat Sakamoto pergi? Ai tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat mereka kesulitan membangun. Tapi meja yang disusun tidak stabil. Akhirnya, Ai turun tangan. Dengan bantuan gadis super kuat ini, tori akhirnya selesai. Sakamoto dengan cepat melompat ke atasnya. Dan kembali normal. Setelah kejadian ini, mereka bertiga menjadi teman. Sakamoto tidak kerasukan. Dia hanya ingin membuktikan apa yang tertulis di buku. Mencapai tujuan bersama dalam situasi mendesak. Dapat mendekatkan hubungan satu sama lain. Eksperimen berhasil. Manusia memang menarik. Aduh, teknik rahasia. Pemulihan TKP. Manusia.